Assalamualaikum Bunda dan para pendidik. Kali ini kita akan bermain sains. Bermain sains pada anak usia dini adalah salah satu kegiatan untuk mengembangkan aspek perkembangan dan potensi yang dimiliki anak. Pembelajaran sains melatih kemampuan anak untuk mengenal berbagai gejala alam, gejala peristiwa, gejala benda. Anak dilatih untuk melihat, meraba, membau, merasakan, mendengar, dan mengecap. Tujuan permainan sains jelas, mengenalkan dan memupukkan rasa cinta kepada alam sekitar, mengembangkan aspek yang terkait, mulai dari mengamati, mencari tahu, melakukan, menemukan, dan menyampaikan temuannya, sehingga pengetahuan dan gagasan tentang alam sekitar dalam diri anak menjadi berkembang. Ruang lingkup sains ada sains fisik, yang menerangkan tentang mempelajari ciri-ciri benda, cara benda bergerak, perubahan, dan sebagainya. Bisa dilakukan dengan membuat susu, mengamati es mencair, bola menggelinding, dan sebagainya. Sains makhluk hidup. Ya, anak mengeksplorasi tentang makhluk hidup seperti hewan, tanaman, dan juga dirinya sendiri yaitu manusia. Mengamati perubahan kacang hijau misalnya, menanam tanaman, melihat ikan-ikan di akuarium, serta merawat langsung binatang peliharaannya. Sains bumi dan lingkungan. Jelas, ini adalah yang diliputi dengan lingkungan alam sekitarnya. Misal, mengenal benda angkasa, mengetahui proses terjadinya hujan, dan membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan banjir. Anak dapat bermain sains di mana ya? Jelas di mana saja, di rumah maupun juga di sekolah serta di lingkungan sekitarnya. Tips bermain sains pada anak usia dini, pertama adalah menjelaskan dalam keseharian anak. Jelas ini harus dikaitkan dalam kehidupan anak sehari-hari. Doronglah anak untuk menggunakan indera mereka untuk mengamati benda-benda dan kejadian di sekitar mereka. Belajar sains dari buku yang menarik, tentu bergambar, berwarna, yang bisa menarik perhatian mereka dan tidak membosankan mereka. Anak diajari untuk bereksperimen, eksperimen ringan saja Bunda, yang tentunya asik seperti mewarnai dengan finger painting. Ajak anak untuk mengenal konsep warna yang lebih beragam, mencampur-campurkan warna, tentunya menyenangkan sekali. Beberapa contoh pertanyaan terbuka yang dapat ditanyakan pada anak saat bermain sains ya Bunda. Apa yang ingin kamu buat untuk bahan-bahan ini? Dapatkah kamu menghitung jumlahnya? Warna apa saja yang ada? Mana yang ukurannya paling besar, paling kecil, atau mana yang ukuran yang sama? Dan seterusnya. Bisa Bunda tanyakan saat bermain sains. Ingat, kuncinya tidak Bunda yang jawab. Berikut ini macam kegiatan bermain sains yang bisa dilakukan anak di rumah. Pertama, bermain dengan buah. Bagaimana proses percobaan sains ini? Bermain dengan aneka buah memberikan pengetahuan pada anak tentang bermacam-macam buah dengan aneka ragam bentuk dan warna yang berbeda. Bermain mengenal rasa. Bermain mengenal rasa memberikan kesempatan anak memiliki pengalaman tentang rasa, bau, tekstur, kasar atau halus melalui inderanya. Jadi sediakan piring dan berilah piring tersebut garam, gula, dan kopi. Bermain menanam dalam pot. Bermain menanam dalam pot memberikan pengalaman kepada anak untuk mengenal lingkungannya melalui mengamati dan membedakan. Kegiatan dapat dikembangkan dengan mengamati proses pertumbuhan tanaman. Sebagai contoh, menanam kecang bah. Bermain merawat tanaman. Nah, bermain merawat tanaman memberikan pengalaman kepada anak untuk mengelompokkan dan dapat membedakan tanaman yang dirawat dan tanaman yang tidak dirawat. Bermain mengocok telur. Ini permainan yang menyenangkan ya Bunda. Perubahan yang terjadi pada saat bermain mengocok telur yaitu adanya busa.
karena pada putih telur mengandung senyawa albumin, yaitu protein yang bersifat mampu membentuk busa. Pembusahan ini dapat terjadi apabila ada udara atau gas yang terperangkap di dalamnya. Bermain membuat susu. Perubahan yang terjadi pada saat bermain membuat susu adalah larutan susu ke dalam air. Ini terjadi karena susu bersifat polar sehingga dapat larut dalam air yang sifatnya juga polar. Hambatan pewarna. Nah, air merambat di kertas tisu melalui proses yang disebut dengan aksi kapilaris. Kertas tisu terbuat dari serat sehingga air dapat berpindah di sela-sela serat kertas. Celah di tisu bertindak sebagai tabung kapiler dan menarik air ke kertas. Nah, ini akan menjadi seru ya Bunda kalau mainnya bersama-sama. Mencari benda terapung dan tenggelam di sekitar rumah. Nah, ini bisa nih seru sekali. Anak-anak bisa mencari beberapa benda dan celupkan ke dalam air. Benda dikatakan tenggelam jika benda berada di dasar zat cair. Sedangkan benda akan tenggelam ke dalam suatu zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda lebih kecil daripada berat bendanya. Benda tenggelam karena berat benda lebih besar daripada gaya ke atas, jadi benda tenggelam. Aku bisa melayang. Percobaan ini seru ya Bunda. Bunda ambil gelas, kemudian Bunda celupkan pertama kali telur. Apa yang terjadi? Pasti tenggelam. Tetapi jika airnya kita campurkan dengan garam, semakin banyak garam, maka yang terjadi adalah telurnya akan terangkat. Nah, hal ini disebabkan karena air garam memiliki massa jenis yang lebih besar dari air. Semakin tinggi massa jenis cairan, maka akan semakin mudah suatu benda mengapung di atasnya. Air pelangi. Percobaan ini memanfaatkan air dan juga gula. Dengan meningkatkan jumlah gula dalam larutan dengan jumlah air yang tetap, larutan telah memiliki peningkatan kepadatan. Semakin banyak gula yang tercampur ke dalam air tadi, maka semakin tinggi kepadatan campuran. Jadi bisa dikombinasikan warnanya semakin menarik. Selanjutnya adalah susu pelangi. Ya, kita memanfaatkan dengan menuangkan susu dan juga campuran warna-warni. Ketika kita celupkan dengan ketembat, maka warna tersebut akan menjalar ke pinggiran susu. Hal ini disebabkan karena pewarna akan bergerak setelah adanya senyawa dalam sabun cuci piring yang mengikat molekul lemak susu. Kata ini akan mendorong air dan pewarna dari campuran, sehingga pewarna dan air dalam susu akan bergerak dan bercampur menghasilkan warna-warni seperti pelangi. Es krim sederhana, yuk kita bikin es krim, apalagi di suhu panas seperti ini. Selanjutnya kita bermain permen pelangi. Caranya mudah ya Bunda. Permen warna-warni yang kita bisa beli di warung, kita taruh di pinggiran piring. Kemudian kita larutkan sedikit air di tengah-tengahnya. Kemudian apa yang terjadi? Maka air gula dalam permen tadi akan larut sehingga dia akan mendekati lapisan yang paling tertitik tertengah. Maka terbentuklah warna-warni seperti pelangi. Jeruk erupsi. Jeruk lemon mengandung asam sitrat yang bisa dicampur dengan baking soda sehingga bereaksi membentuk karbon dioksida dan natrium sitrat yang menyebabkan cairan ini mendesis dan bergelembung. Nanti akan ada suaranya dan ada gelembung-gelembungnya. Selamat mencoba. Selanjutnya adalah Play-Doh. Nah, ini sudah dikenal ya Bunda, bisa dibilang main lilin, main tanah liat dan sebagainya. Yuk kita bikin Play-Doh langsung dengan tepung terigu, air, garam, dan juga minyak goreng sedikit serta pewarna makanan. Demikianlah bermain sains, semoga menjadi inspirasi buat Bunda dan para pendidik semua untuk kegiatan sains baik di rumah maupun di